Ikatan yang terjalin antara manusia dan hewan terkadang melampaui batas waktu dan logika. Suatu hari di hutan Thailand, seorang dokter hewan bertemu kembali dengan gajah yang pernah ia selamatkan 12 tahun silam. Pertemuan yang mengharukan ini membuktikan bahwa kasih sayang dan kepercayaan dapat menembus batas bahasa. Melalui sentuhan lembut dan tatapan penuh makna, gajah itu menunjukkan bahwa ia masih mengingat orang yang telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup, membuktikan bahwa beberapa ikatan tak akan pernah putus oleh waktu. Sore itu, Dr. Ethan Wills merasa jenuh dengan rutinitas hariannya di stasiun penelitian satwa liar di hutan Riang, Thailand Timur. Udara yang pengap dan tugas-tugas yang monoton membuatnya memutuskan untuk mencari angin segar dengan berjalan-jalan menyusuri hutan yang rimbun. Langkahnya ringan menyusuri jalan setapak yang ditutupi dedaunan kering, sementara matanya menyapu pemandangan hijau yang menenangkan jiwa. Beraneka ragam suara alam menyambutnya, kicauan burung, gemerisik daun, dan sesekali lenguhan hewan liar di kejauhan. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari stasiun, tapi ia tak menghiraukannya. Pikirannya tenggelam dalam kekaguman akan keindahan alam dan dedikasi Taman Nasional ini dalam melestarikan habitat asli para penghuni hutan. Tanpa sadar, Dr. Ethan telah berjalan lebih jauh dari yang ia rencanakan. Tiba-tiba, keheningan hutan yang nyaman itu pecah oleh suara keras dan menggetarkan. Trompet khas gajah bergema di antara pepohonan, membuat Dr. Ethan terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Campuran antara keterkejutan dan rasa takut alami manusia ketika berhadapan dengan hewan besar di alam liar. Setelah beberapa saat, ia tertawa kecil melihat reaksinya sendiri. Sebagai dokter hewan satwa liar yang berpengalaman, ia seharusnya tidak terkejut dengan suara-suara penghuni hutan. Namun entah mengapa, suara gajah kali ini terasa berbeda, seolah memanggilnya. Meski akal sehatnya mengatakan untuk kembali ke stasiun, rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk mencari sumber suara tersebut. Dengan langkah hati-hati, Dr. Ethan bergerak menuju arah suara gajah itu. Jantungnya berdebar antara kegembiraan dan kewaspadaan. Dari puncak bukit kecil, ia akhirnya melihat pemandangan yang memukau. Sekelompok gajah sedang menikmati makanan mereka dengan damai, memetik daun dan buah dari pohon-pohon tinggi di sekitar mereka. Makhluk megah ini tampak tenang dan berwibawa, meski mereka pernah mengalami berbagai kesulitan akibat perburuan liar dan perusakan habitat. Dr. Ethan terpesona oleh ketangguhan mereka. Bagaimana mereka tetap hidup berdampingan dengan dunia yang terkadang sangat kejam terhadap mereka. Meski demikian, para gajah ini tetap berhati-hati terhadap manusia, warisan dari pengalaman pahit mereka. Terpesona oleh pemandangan ini, Dr. Ethan ingin melihat lebih dekat. Ia bergeser perlahan dan berjongkok untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Namun, nasib berkata lain. Saat ia bergerak, keseimbangannya goyah dan ia tergelincir. Jatuh menuruni lereng bukit dengan suara keras yang mengejutkan kawanan gajah di bawah. Dalam sekejap, semua gajah memalingkan kepala besar mereka ke arahnya. Tatapan tajam mereka membuat udara di sekitar terasa berat oleh ketegangan. Dr. Ethan membeku di tempatnya, sadar bahwa ia kini menjadi pusat perhatian makhluk-makhluk besar ini. Naluri bertahan hidupnya berteriak. Namun tubuhnya terasa kaku oleh rasa takut dan keterkejutan. Di tengah ketegangan itu, salah satu gajah dewasa mulai bergerak mendekatinya. Gajah berukuran besar itu berjalan perlahan namun pasti ke arahnya, sementara kawanan lain tetap waspada. Dr. Ethan tidak mampu bergerak, terjebak antara insting untuk melarikan diri dan keputusasaan karena tahu ia tak mungkin bisa berlari lebih cepat dari gajah. Saat gajah itu semakin dekat, Dr. Ethan memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda agresivitas pada gerakan hewan tersebut. Bertahun-tahun pengalamannya bekerja dengan satwa liar membuatnya mampu membaca bahasa tubuh hewan. Dan anehnya, gajah ini tidak menunjukkan ancaman. Jika Anda menikmati cerita mengharukan ini, klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar serta sebutkan kota asal Anda. Jarak mereka kini hanya beberapa meter. Matahari senja menyinari hutan dengan cahaya keemasan, menciptakan suasana yang hampir mistis. Gajah dewasa itu berhenti sejenak, mengangkat belalainya seolah mengendus udara. Dr. Ethan tetap tidak bergerak, berusaha mengendalikan ketakutannya dan bernafas dengan teratur. Sesuatu tentang gajah ini membangkitkan kenangan samar di benaknya. Ia memperhatikan lebih teliti dan menyadari ada tanda khas di telinga kanan gajah tersebut. Sebuah bentuk unik yang tak akan pernah ia lupakan. Tiba-tiba kesadaran menghantamnya seperti gelombang besar. Ini bukan gajah biasa, ini adalah gumbo.
Gajah yang pernah ia selamatkan 12 tahun lalu ketika masih berupa anak gajah yang sekarat. Di antara keraguan dan harapan, Dr. Ethan perlahan mengulurkan tangannya ke arah gajah yang mendekat. Meski masih diliputi rasa takut, sesuatu dalam dirinya yakin bahwa ini adalah Gumbo. Gajah itu berhenti, menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh kesadaran, sebelum akhirnya mengeluarkan suara trompet lembut yang menggema di udara hutan yang sunyi. Memori tentang masa lalu membanjiri pikiran Dr. Ethan. Hari ketika ia pertama kali bertemu dengan Gumbo kecil. Hari itu terasa seperti baru kemarin, padahal sudah lebih dari 1 dekade berlalu. Setiap detail, setiap emosi, kembali segar dalam ingatannya, membawanya dalam perjalanan waktu yang mengharukan. 12 tahun lalu, Dr. Ethan yang saat itu masih dokter hewan muda sedang mengemudi di jalan hutan untuk sebuah misi safari. Di tepi jalan, ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Seekor anak gajah yang nyaris tidak mampu berdiri, berjuang untuk bertahan hidup. Suara trompet lemah penuh keputusasaan dari anak gajah itu mencerminkan kondisinya yang genting. Dr. Ethan segera menghentikan kendaraannya dan dengan hati-hati mendekati anak gajah tersebut. Menggunakan pengalaman veterinernya, ia memeriksa gajah kecil itu dan menemukan pembengkakan di wajah, mata, leher, dan perutnya. Tubuhnya sangat kurus dan menderita demam tinggi. Diagnosis cepat mengindikasikan bahwa anak gajah ini menderita trypanosomiasis akut yang parah akibat gigitan lalat tsetse, kondisi yang mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Dipenuhi rasa iba dan tekad untuk menyelamatkan nyawa makhluk mungil ini, Dr. Ethan segera menghubungi tim medisnya. Ia memberikan lokasi yang tepat dan menekankan perlunya kendaraan khusus untuk mengangkut gajah. Sambil menunggu bantuan tiba, ia mendekati anak gajah yang ia beri nama Gumbo dengan senapan obat bius di tangan, siap untuk menenangkan hewan itu jika diperlukan. Namun secara mengejutkan, Gumbo tidak menunjukkan tanda-tanda agresi meski dalam keadaan terdesak. Justru sebaliknya, seolah menyadari bahwa Dr. Ethan datang untuk membantu, Gumbo terlihat menerima kehadirannya. Dalam keadaan kelelahan ekstrim, anak gajah itu akhirnya ambruk. Napasnya berat dan terputus-putus, mengisyaratkan bahwa setiap tarikan napas bisa jadi yang terakhir. Dr. Ethan bergegas ke sisi Gumbo, berlutut di sampingnya. Saat mata mereka bertemu, ia merasakan ikatan mendalam dan empatik dengan makhluk yang terluka ini. Tanpa kata-kata, Gumbo seolah memohon untuk diselamatkan, dan Dr. Ethan bertekad untuk tidak mengecewakan kepercayaan itu. Ia berbicara dengan lembut, memberikan kata-kata penghiburan yang entah bagaimana tampaknya dipahami oleh Gumbo. Tak lama kemudian, tim medis tiba dengan kendaraan khusus. Melihat sikap lembut Gumbo, Dr. Ethan memutuskan untuk tidak menggunakan obat penenang. Dengan hati-hati dan penuh perhatian, mereka berhasil memindahkan Gumbo ke dalam truk. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit hewan, Dr. Ethan tetap berada di sisi Gumbo, memantau tanda-tanda vitalnya dan mengumpulkan data diagnostik penting. Sesampainya di rumah sakit, mereka menghadapi tantangan besar untuk menurunkan Gumbo yang lemah dari kendaraan. Meski berat tubuhnya cukup besar untuk ukuran anak gajah, Gumbo berhasil menggunakan sisa tenaganya untuk berjalan ke area yang ditentukan, meski berkali-kali hampir ambruk. Atmosfer tegang menyelimuti rumah sakit hewan, semua orang khawatir akan kondisi Gumbo yang kritis. Sebelum kita melanjutkan kisah mengharukan ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar dapat terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan sekarang mari kita kembali ke cerita. Di ruang perawatan khusus, semua upaya ditujukan untuk melawan penyakit yang menggerogoti tubuh Gumbo. Respons awal yang positif terhadap pengobatan memunculkan secercah harapan. Dr. Ethan terus berada di sisi Gumbo, memberikan dukungan dan kenyamanan tanpa henti. Seiring waktu berlalu, ia menyaksikan pemulihan Gumbo yang lambat namun nyata. Hubungan antara dokter dan pasien ini berkembang menjadi ikatan yang mendalam selama masa penyembuhan. Dedikasi Dr. Ethan terlihat jelas saat ia menghabiskan berjam-jam waktu untuk memberikan perawatan medis dan dukungan emosional bagi Gumbo. Anak gajah itu pun tampak merespons positif kehadiran Dr. Ethan, seolah mengerti bahwa pria ini berjuang keras untuk menyelamatkan hidupnya. Namun perjalanan pemulihan tidak selalu mulus. Kemunduran tiba-tiba terjadi saat demam Gumbo kembali meningkat, mengancam proses pemulihan yang sebelumnya menjanjikan. Situasi menjadi genting karena keterbatasan peralatan medis canggih, membuat kemajuan yang telah dicapai nyaris sia-sia. Kekhawatiran bahwa Gumbo mungkin tidak bisa bertahan semakin menguat.
Didorong oleh ikatan yang telah terjalin dan tekad kuat untuk tidak menyerah, Dr. Ethan menggandakan upayanya. Ia berlutut di sisi Gumbo yang lemah dan sakit, menawarkan kata-kata penghiburan yang menenangkan. Secara luar biasa, Gumbo memberikan respons positif terhadap kehadiran dokter hewan yang menenangkan itu, menunjukkan semangat untuk melawan penyakitnya. Mungkin kombinasi antara perawatan medis intensif dan kehangatan Dr. Ethan terbukti efektif. Beberapa hari kemudian, gelombang kebahagiaan meliputi seluruh tim medis saat mereka menyaksikan perubahan luar biasa pada kondisi Gumbo. Pusat veteriner dipenuhi dengan kegembiraan ketika Gumbo akhirnya berdiri dan mulai bergerak di sekitar fasilitas itu. Itu adalah momen kemenangan yang indah. Gumbo pulih sepenuhnya, kembali kuat, ceria, dan siap menjalani hidup dengan penuh semangat. Ketangguhannya menjadi bukti dari kerja keras tim medis dan ikatan mendalam antara dirinya dan Dr. Ethan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kesempatan kedua dalam hidupnya, Gumbo sering membunyikan trompet dengan gembira setiap kali melihat Dr. Ethan. Kehangatan terpancar dari mata Gumbo saat ia menggunakan belalainya untuk menarik Dr. Ethan lebih dekat, mengungkapkan ikatan yang melampaui kata-kata. Namun, hari yang dinantikan sekaligus ditakuti akhirnya tiba. Hari di mana Gumbo harus dilepaskan kembali ke alam liar. Perasaan campur aduk menyelimuti Dr. Ethan. Bahagia melihat Gumbo pulih sepenuhnya namun sedih harus berpisah dengan teman yang begitu dekat. Menyadari bahwa Gumbo harus kembali ke kawanan dan menjalani kehidupan alaminya, Dr. Ethan menguatkan hati untuk perpisahan itu. Menyaksikan Gumbo mengambil langkah pertama menuju kebebasannya, air mata mengalir di pipi Dr. Ethan. Gumbo berhenti sejenak, berbalik, dan membunyikan trompet sekali lagi sebelum akhirnya berjalan menjauh, seolah mengucapkan selamat tinggal. Perpisahan yang mengharukan itu memperkuat dedikasi Dr. Ethan pada konservasi hewan, mendorongnya untuk meningkatkan upaya dalam perawatan veteriner dan advokasi satwa liar. Bertahun-tahun kemudian, didorong oleh komitmen ini, ia kembali ke hutan Riang di Thailand untuk penelitian dan pengamatan gajah. Tak pernah ia sangka bahwa perjalanan rutin ini akan membawanya pada pertemuan yang tak terlupakan. Dan kini, 12 tahun setelah menyelamatkan Gumbo, Dr. Ethan berdiri berhadapan dengan gajah dewasa yang dikenalinya sebagai anak gajah yang pernah ia rawat. Waktu seakan berhenti saat mereka saling menatap, mengenali satu sama lain meski bertahun-tahun telah berlalu. Momen itu terasa magis, sebuah keajaiban yang melampaui logika. Dengan jantung berdebar, Dr. Ethan mengulurkan tangan ke arah Gumbo, yang kini telah tumbuh menjadi gajah dewasa yang kuat dan mengesankan. Meskipun demikian, ia masih bisa melihat kelembutan yang sama di mata Gumbo. Gumbo bergerak maju, mengayunkan belalainya dengan lembut ke tangan Dr. Ethan, seolah menyapa teman lama yang sangat dirindukan. Detik itu, suara trompet Gumbo bergema di udara, menciptakan simfoni kegembiraan yang merayakan pertemuan kembali yang telah lama dinantikan. Meskipun lututnya masih terasa sakit akibat jatuh tadi, Dr. Ethan diliputi kebahagiaan dan rasa puas yang mendalam. Waktu telah berlalu, namun ikatan antara manusia dan gajah itu tetap sekuat sebelumnya, membuktikan bahwa beberapa hubungan memang ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Pertemuan kembali dengan Gumbo hanyalah awal dari hari penuh kejutan. Suara trompet lembut Gumbo segera memanggil 2 ekor gajah muda dari kejauhan. Saat mereka mendekat, hati Dr. Ethan membuncah dengan sukacita ketika menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Gumbo. Yang satu masih berusia beberapa bulan, sementara yang lain sedikit lebih tua. Gumbo tampak bersemangat memperkenalkan anak-anaknya kepada dokter hewan yang telah menyelamatkan hidupnya, menyatukan masa lalu dan masa kini dalam momen yang mengharukan. Anak-anak gajah itu, dengan tingkah laku mereka yang lincah dan pandangan penuh kepolosaan, memikati hati Dr. Ethan. Mereka penasaran dan bersemangat, memiringkan kepala kecil mereka dan mengibaskan telinga, terpesona oleh manusia di hadapan mereka. Dengan suara yang penuh perasaan, Dr. Ethan membisikkan sapaan lembut, mengulurkan tangan sebagai tanda persahabatan dan kepercayaan. Gajah-gajah muda itu pun perlahan mengulurkan belalai kecil mereka, menciptakan koneksi yang indah antara generasi baru dan penyelamat ibunya. Setelah pertemuan yang penuh makna itu, Dr. Ethan harus kembali ke stasiunnya. Ia khawatir absensinya yang panjang mungkin membuat rekan-rekannya cemas. Namun lututnya yang sakit membuatnya sulit untuk bergerak cepat menyusuri hutan yang lebat. Seolah memahami kesulitannya, Gumbo mengulurkan belalainya, melingkari pinggang Dr. Ethan dengan lembut lalu mengangkatnya dengan penuh kehati-hatian. Awalnya ia sempat cemas, namun segera merasa tenang karena Gumbo menangani dirinya dengan sangat hati-hati.
Saat Gumbo bergerak ke arah stasiun penelitian, jelas terlihat bahwa gajah itu sedang membimbing Dr. Ethan kembali, mengurangi beban pada lututnya yang sakit. Dalam beberapa menit, mereka tiba di stasiun. Rekan-rekan Dr. Ethan yang sebelumnya khawatir dengan keberadaannya terkejut melihat dirinya diantar dengan penuh kasih oleh Gumbo. Gajah itu dengan hati-hati menurunkan Dr. Ethan di depan timnya, seolah-olah menyerahkan tugas merawatnya kembali kepada mereka. Saat Dr. Ethan mengucapkan selamat tinggal kepada Gumbo, ia merasa seolah-olah berpisah dengan teman lama. Kisah Gumbo dan Dr. Ethan bukan sekadar cerita penyelamatan biasa. Ini adalah bukti nyata akan hubungan yang abadi antara manusia dan dunia alam. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasi Anda. Bagikan juga kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan secercah harapan hari ini, karena terkadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata.